Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Murata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas sebuah tutorial ya buat kalian yang masih menggarap TA testnet. Saya akan jelasin sesingkat mungkin dan sejelas mungkin untuk kalian yang masih menggarap cara melakukan transaksi yang masih bisa dikerjakan sampai sekarang. Dan kalian jangan khawatir, ini juga cukup aman dan banyak juga isu-isu ini karena Shiba atau apa-apa, jangan, tapi didengerin. Kita akan menggarap di bagian tutorial sedikit bagi teman-teman yang menggarap di bagian TA testnet. Nah, untuk penjelasan pada hari ini teman-teman sekalian, kalian pasti sudah mengetahuinya. Untuk updatean kemarin itu adalah di bagian KYC atau verifikasi. Kenapa diwajibkan untuk KYC dikenakan? Kalau kita nggak KYC itu diharuskan KYC untuk mendapatkan reward. Kalau kita nggak KYC itu tidak akan mendapatkan reward apapun. Nah, jadi teman-teman punya pendapat lagi, saya nggak bisa KYC men, ya itu nggak akan mendapatkan reward apapun buat menggarap di bagian Sepolia ini. Jadi teman-teman sekalian, kalian harus diwajibkan untuk KYC ya. Saya sudah jelasin di part pertama video admin, boleh ditonton kembali. Itu caranya lengkap banget. Kalau kalian menggunakan handphone juga sama aja, kalian bisa cukup ikutin by stepnya. Saya langsung ke intinya aja agar tidak terlalu panjang video admin. Kalian bisa lihat di sini kan ada beberapa task yang ada di bagian sini. Saya akan jelasin bagaimana cara deploy token Sepolia testnet ini dan bagaimana kita mendapatkan pouchet yang lebih banyak. Sebenarnya linknya cuma scope 1 ya, cuman ya intinya kadang-kadang error, kadang-kadang enggak. Yang diberikan token TA testnet ini adalah pouchetnya satu kali doang ya, satu kali doang dalam 1 kali 24 jam. Jadi kita akan diberikan 100 token TA. Nah, jadi di sini kita untuk menggunakan transaksinya agak lebih cepat ya, kita menggunakan OKX ya untuk lebih dimudahkan gitu ya untuk menggarap di bagian ini. Masih bisa dikerjakan, jadi aman kok ya. Jadi bisa kan unduh dulu. Yang pertama adalah OKX esensi, dan ini nggak pakai Devsman ya, diwajibkan aja dipakai wallet OKX esensi ya agar bisa gitu. Kalau kan nggak menggunakan itu agak susah gitu ya untuk masuknya. Jadi kalian unduh ya, itu linknya gak perlu saya sediain, boleh ditonton tutorial admin. Di sini saya ngasih tutorial ini sesingkat aja. Uli unduh di sini OKX wallet. Setelah itu kalian bisa masuk langsung ya, dan kalian bisa import wallet kalian dulu ya. Di sini sudah muncul OKX wallet. Nah, di sini wallet OKX admin yang menggarap TTS-nya tadi. Kalian bisa masuk ke bagian salah satu jaringan kalian ya, jaringan yang kalian pakai lah TA testnet. Bagi yang belum mempunyai jaringan TA Sepolia ini bisa ditambahkan dulu. Untuk cara menambahkannya ya sama seperti yang tadi, kayak gini, tinggal tambahkan jaringan custom. Buat RPC-nya itu saya sudah sediain kemarin ya, kan bisa cek aja di bagian sini ya. Buat RPC-nya masuk ke bagian Sepolia aplikasi TA testnet ini. Nanti saya akan jelasin ini bagaimana cara mengimpornya ya teman-teman. Boleh disimak dulu sebelum kalian masuk ke bagian garapan transaksinya gitu. Bukan ya, mohon maaf ya, ini sih bukan. Terlihat lagi di sini ya. Nih, kemungkinan ini ya. Oke, jadi ini juga ya, kemarin tadi saya sudah jelasin yang ini juga, cuman kan ini saya cobain untuk masuk ke bagian logout dulu ya. Ini saya akan jelasin. Di sini bisa klik aja di bagian Sepolia testnet di sini ya guys ya. Ini bisa tekan Sepolia testnet. Nah, jadi di situ akan muncul kayak jenisnya itu kayak gini nih. Nah, jadi ini bisa lihat ini network information, ini bisa kalian tambahkan di bagian OKX wallet esensi kalian. Cara menambahkannya boleh diklik seperti ini. Nah, jadi cara menambahkannya kayak tadi di sini sudah saya klik ya. Nah, masukkan nama contoh jaringan gitu, kalian masukkan. Jadi tambahkan di sini. Oke, mohon maaf. Oke, maaf mana tadi ya, saya lupa nih. Nah, tambahkan namanya, boleh disalin seperti ini gitu. Salin-salin seperti ini aja, masuk tempelkan di sini. Nah, samakan URL RPC-nya juga ya, disamakan semua gitu ya agar lebih mudah gitu. Nah, jadi gampang ya. Di sini bisa diisi dulu, nih isi dan semuanya sudah selesai. Kan kembali lagi ke bagian dari OKX yang tadi, seperti ini boleh dilihat. Nah, OKX wallet yang tadi. Nah, jadi mohon maaf agak delay ya. Nah, di sini kan nanti kan tambahkan di sini. Jadi nanti kan pindah ke jaringan TA Sepolianya. Kalau sudah kalian tambahkan, kita langsung menuju ke intinya.
Oke, untuk mendapatkan pouchet sebenarnya saya sudah jelasin untuk cara mendapatkan pouchetnya itu saya sudah sediain untuk linknya. Jadi sini pouchetnya. Masuk ke bagian dari pouchet yang pertama ya. Jadi lihat TA pouchet. Setelah kalian sudah add jaringan di bagian OKX tadi, masuk ke bagian TA pouchet. Sebenarnya bisa kak, cuman antri ya guys ya. Dikenakan antri ya kita langsung klaim aja gitu, satu kali ya, 2 kali dalam 1 hari gitu. Sini kita terima dan salin dan kita tempelkan address kita di bagian sini dan aku manusia. Setelah itu di sini kita langsung silahkan klik 2 elemen yang identik, ini identik, 2 elemen aja ya. Kita lanjutkan di sini elemen yang identik ya seperti ini dan oke. Ini identik juga. Gitu dong. Setelah itu di sini kita langsung coba lagi. Oke, kita coba sekali lagi ya. Ini. Oke. Ini kemungkinan ini aja yang detik. Nah, kita request. Nah, jadi sini ready holding 54. Oke. Jadi saya sudah mendapatkan, jadi gak bisa lagi. Anda sudah memegang 54 ya domain Anda, tolong berikan orang kesempatan untuk menurun. Jadi nggak bisa lagi. Jadi nanti kalian coba aja ya, kalau nanti bisa ya boleh di ini. Sayang banget sih pouchetnya agak susah dicari, jadi nanti antri kok kalau kalian mendapatkan pouchet. Saya sudah nggak paham. Buat kalian yang mendapatkan pouchet, langsung menuju ke bagian tutorialnya untuk cara mendeploy token. Masuk ke bagian link yang kedua, yaitu link yang terakhir itu deploy Sepolia ya ini ya. Setelah itu di sini kita masuk ke ini ya, tunggu sebentar ya. Kita langsung konekin yang ada di sini. Nah, sini ya. Ini saya disconnect dulu. Nah, saya konekin seperti ini ke OKX aja yang kita gunakan, OKX Wallet Essence tadi. Sebenarnya menggunakan MetaMask juga bisa, cuman nggak bisa multi transaksi agak lebih cepat gitu. Dan di sini kita langsung masuk ke bagian dari create token dan masukkan namanya kalian inginkan. Misalkan saya masukkan Murakata. Setelah itu saya masukkan di sini misalkan misalkan kita masukkan unitnya, banyakin aja misalkan ini enggak ada masalah ya guys ya, banyakin lagi boleh. Nah, di sini kita langsung slap. Setelah itu kita langsung wait. Nah, setelah kita wait seperti ini tidak berdasarkan estimasinya kenapa. Oke, kita cobain lihat di sini. Kita cobain batalkan dulu ya. Nah, kita cobain langsung konfirmasi apakah bisa waiting transaksi. Oke. Nah, transaksi has been konfirmasi. Nah, jadi kalau untuk cara menceknya bagaimana, salin lagi alamat kalian. Setelah itu kalian lihat di search di sini ya, tempelkan alamat kalian, langsung kalian cek apakah sudah terdeteksi wallet yang kalian lakukan deploy tadi. Nanti cek di bagian sini, ada di bagian token ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini aja. Nah, jadi sini saya sudah melakukan token transfer ya, di sini bisa lihat. Nah, kita klik aja Murakata yang tadi. Nah, klik Murakata, ikutin base stepnya ya, ikutin Murakata. Untuk cara mendapatkan transaksinya gampang banget ya teman-teman. Jadi kan nggak perlu dikhawatirkan. Setelah itu kalian bisa tambahkan di sini. Ini ada MRK yang tadi ya. Ini total supply-nya lumayan banyak. Tambahkan seperti ini, salin. Lalu kalian masuk lagi ke bagian OKX. Sebenarnya satu token yang deploy kalian buat tadi juga nggak ada masalah sih, satu aja sih sudah cukup. Cuman kan ini buat contoh aja ke kalian. Lalu kita kelola crypto custom dan kita tempelkan di sini. Setelah itu kita langsung konfirmasi. Nah, jadi wallet yang kita tambahkan tadi sudah muncul MRK nih ya, banyak banget nih tokennya. Jadi saya mempunyai 53 lagi ya sisanya ya gitu. Kalau sudah saya lakukan seperti tadi, kita masuk lagi ke bagian dari transaksinya bagaimana min. Jadi kita masuk lagi ke bagian OKX yang tadi sudah kita tambahkan. Setelah itu kita tekan lagi toolkit. Nah, kita tekan lagi di sini multi pengiriman kripto. Nah, setelah itu di sini kita langsung saja satu ke banyak. Nah, satu ke banyak ya. Pilih alamat kontrak yang ini aja nih, yang saya pakai MRK. Setelah itu saya langsung berikutnya kita daftar alamat kita yang kita gunain. Setelah itu kita tambahkan
Lalu untuk cara menambahkan alamat untuk mengirimkan ke beberapa multi pengiriman, caranya masuk lagi ke bagian dari salah satunya adalah mohon maaf ya saya lupa nih. Nah, kita masuk lagi ke sini ya. Nah, kita masuk lagi di sini kan tadi kan maksudnya di bagian sini ya. Nah, masuknya di bagian sini, kita langsung masuk ke bagian dari blockchain dan kita masuk ke bagian top akun. Nah, untuk cara menambahkannya boleh ditambahkan misalkan mau 5, 10, terserah kalian, mau 20 langsung terserah kalian, yang penting jangan ya tiap hari aja lakukan gitu. Seperti ini ya contohnya ya. Nah, tambahkan alamat kalian, lalu kita enter yang kedua. Nah, kita tambahkan lagi, intinya acak boleh, kalau nggak acak bagaimana mainnya nggak ada masalah juga kan, ini contoh tutorial aja ya buat kalian yang menggarap ini. Setelah itu kita langsung tambahkan lagi, boleh saya acak ya, ini seperti ini, enter ya. Kalau kita menggunakan PC enter ya untuk mentapnya, kita enter lagi, intinya terserah ya, terserah admin juga yang mau mana. Saya enter lagi, tempelkan seperti ini. Kalau kita menggunakan PC agak lebih mudah sih, kalau kita menggarap menggunakan handphone tuh agak susah sih. Intinya terserah yang mana-mana aja. Intinya kan kita pakai untuk transaksi aja ya. Sudah 5. Kita lakukan lagi di sini. Oke. Nah, aman kapan cara ini men ya, maybe aman ya. Nggak ada masalah sih. Nah, saya sampai 10 aja ya. Saya acak-acak aja, jadi nggak perlu di acak aja, yang penting nggak boleh sama gitu. Baik Pak. Sampai berapa? Nah, ini sudah sampai 10 aja ya. Saya tempelkan di seperti ini. Nah, setelah itu saya langsung berikutnya. Nah, setelah itu kita berikutnya di sini boleh dituliskan misalnya minimumnya itu misalkan jangan terlalu banyak 10 di sini. Misalkan di sini 1000 misalkan. Boleh tergantung dari deploy kalian ya. Ya terserah, misalkan 25 misalkan. Kita pilih paling cepat. Oke, ini slowly. Di sini kita detiknya misalkan 10, di sini 15. Seperti ini ya. Kita cobain, kalau satu aja bagaimana ya terserah, nanti saya cobain untuk melakukan paling cepat. Jadi tinggal tungguin lagi seperti ini, nanti otomatis jangan menutup di halaman ini ya. Nah, nanti akan contoh seperti ini akan dikirimkan otomatis ya ke 10 halaman yang kita dapat tambahkan tadi. Jadi kalau ada yang gagal bagian main nggak ada masalah kalau ada yang gagal. Yang penting kan kita memaksimalkan event transaksi yang tadi gitu. Buat settingannya terserah kalian custom aja, boleh yang settingan kalian sendiri, ini settingan admin ya. Jadi boleh diikutin, kalau enggak ya enggak ada masalah juga. Sambil nunggu di sini saya akan jelasin sedikit untuk yang ada di sini. Buat kalian yang ingin domain dari TIA testnetnya, sebenarnya sih opsional ya. Tapi kalau kalian sebenarnya sih eman ya guys ya. Kenapa? Buat dari nama atau service ini buat diharuskan itu 20 ya bayarnya. Nah, 20 ya. Jadi kalian bisa klaim aja, saya sudah melakukan ya. Ini 20T. Nah, 20T ya untuk domainnya. Lumayan juga. Nah, ini boleh dari domain ya, cuman 20 ya. Ya enggak ada masalah gitu. Kan lakukan aja. Dan selanjutnya juga di sini ada namanya yang ini. Jadi banyak banget linknya saya sediain, saya nggak bisa jelasin satu-satu, cuma saya ngasih tutorial tadi adalah di bagian transaksi ini kan dikirimkan ada yang gagal nih satu ya. Ini yang tadi ya. Nah, di sini yang ada yang tadi juga kemarin. Ini yang tadi ini soalnya.
cuman ada yang gagal ada yang enggak ya. Intinya cobain lah. Ini yang gagal lagi, nggak tahu juga gagal kenapa tuh, nggak tahu juga. Cuman kalian coba-coba dulu ya, sepertinya kayak tadi. Nah jadi buat yang kayak Sepolia yang tadi itu bisa dikerjain ya, kan bisa masih melakukan event transaksinya aja, itu lebih cukup ya. Nah jadi teman-teman sekalian dipahamin gitu bagaimana cara garapnya. Nah buat ini dashboard ya, ini kan masuk ke bagian deposit, ini kan dari linknya ini ya guys ya, nih ya ini ya, kan masuk ke bagian sini. Lalu kalian misalkan mau satu aja sih nggak ada masalah ya, depositkan. Kalian depositkan seperti ini, konfirmasi. Ini menggunakan MetaMask minnya nggak ada masalah juga. Dua ya, yang satu juga, dua atau tiga gitu ya. Lalu kalian lakukan stack ya, kalau sudah nih kalian lakukan stack masih makan. Gitu doang sih. Saya jelasin nggak perlu panjang lebar lah, itu ribet banget. Ini ada beberapa di sini bisa dikerjain. Yang penting kan saya jelasin di bagian di sini bagaimana cara melakukan. Oke, banyak yang gagal ya. Gak tahu juga tuh gagal kenapa. Jadi boleh lakukan seperti itu ya. Dan updatean berikutnya kemarin tadi baru banget ya, hari ini tadi. Updateannya itu ini stack, boleh di stack yang kalian punyai TIA testnetnya, boleh di stack ya. Nah kalian kan kemarin sudah saya jelasin cara melakukan KEC-nya. Oke yang tadi ya, seperti ini. Nah jadi staking aja itu, mau 25% ya staking gitu doang. Jadi informasinya gerapan pada hari ini gitu doang. Jadi 5 transaksi gagal, 5 yang berhasil ya. Lakukan seperti tadi, mungkin settingannya ada yang salah. Yang penting kan pembahasannya tadi itu sudah saya cantumin cukup ya buat TIA testnet. 30 panjang lebar lagi gitu penjelasannya. Untuk deponya seperti itu ya. Buat kayaknya boleh tonton part kedua. Part pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.